langsunglah dijelaskan oleh bapak-bapak ini dengan nada yang sangat datar sekali. Gini mas, itu yang mungkin yang sampean maksud itu anak kami. Jadi anak kami itu sudah meninggal mas. Ini 40 harinya. Ternyata ketika ada di dalam mobil, belum sampai 10 menit perjalanan, bapak dan ibu mertua ini langsung ngomong, "Le, ini kok mobilmu bau minyak wangi yang aneh ya?" Terus si ibu mertua ini nyeletuk, "Iya pak, kayak minyak wanginya orang mati itu loh." Saat itulah ibu mertua Gunawan ini ngomong lagi ke Gunawan dan juga istrinya, "Sudah kalian ngaku ada apa sebenarnya? Itu si perempuan itu siapa?" "Bukan siapa-siapa kok bu, ya kami sendiri nggak tahu. Sudahlah kamu jujur. Itu loh anaknya ada di depan pintu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Gunawan. Jadi Gunawan ini tinggal di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Di Karanganyar ini Gunawan tinggal bersama istri dan juga 3 orang anaknya. Di sana keseharian Gunawan itu punya peternakan ayam. Jadi dia punya peternakan ayam kampung dan selain itu juga mulai tahun 2018 kemarin Gunawan mulai membuka usaha baru yaitu usaha jasa transportasi. Di mana dia punya 1 unit mobil yang biasanya digunakan untuk mengantar tamu. Biasanya yang diantar Gunawan ini adalah pendaki-pendaki yang akan melakukan pendakian menuju ke Gunung Lawu, terutama di Via Candi Ceto itu. Kadang-kadang juga dia dapat job dari teman-temannya sendiri yang ada di hotel-hotel di Tawangmangu. Jadi Gunawan punya banyak teman di sana. Nah, itulah aktivitas Gunawan sehari-hari. Biasanya ketika weekend, ketika Jumat malam, dia ini langsung bawa mobilnya menuju ke pertigaan Palur. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu daerah Palur, biasanya Gunawan nunggu di sana. Dan ketika ada bis datang, biasanya ada pendaki yang minta diantar menuju ke Gunung Lawu. Nah, suatu saat Gunawan ini dapat informasi dari temannya. Jadi temannya ini merupakan seorang security di sebuah hotel di Tawangmangu. Temennya ini kita sebut namanya Agus. Nah, si Agus ini telepon Gunawan. Seperti biasa kalau Agus telepon berarti ada tamu yang minta diantarkan. Nah, waktu itu malam hari Agus ini telepon Gunawan. "Wan, ini ada tamu yang minta diantar besok menuju ke Sarangan.
Setelah itu nanti mungkin sampai malam mereka minta langsung diantar ke terminal Solo. Kira-kira kamu kosong nggak? Nah, kebetulan waktu itu memang kosong. Dan memang pada waktu itu pihak hotel ini membutuhkan 2 unit mobil. Karena 1 unit mobil sudah tersedia, ada jasa transportasi yang lain waktu itu. Dan kebetulan satunya lagi ini belum dapat. Jadi akhirnya Gunawan lah yang ambil alih. Akhirnya keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi, dari rumahnya yang di Karanganyar itu, Gunawan langsung menuju ke hotel yang dimaksud. Begitu sampai di sana, ternyata sopir yang lainnya ini sudah datang. Jadi yang mau mereka antar ini adalah keluarga besar. Ada kakek dan nenek, ada juga bapak-bapak, dan terutama banyak sekali anak-anak yang seusia 5 tahun sampai 10 tahunan. Nah, setelah itu akhirnya mereka berkemas-kemas, langsung memasukkan koper-koper dan lain sebagainya di mobilnya Gunawan. Setelah itu mereka berangkat, diantar menuju ke Telaga Sarangan. Ketika sampai di sana, memang dari awal Gunawan ini sudah dapat pesan bahwa mobil mereka ini akan dicharter seharian sampai malam hari, dan mereka tamu-tamu ini langsung diantar ke terminal yang ada di Solo. Jadi itulah kesepakatannya. Jadi ketika ada di Telaga Sarangan, Gunawan ini nunggu, duduk-duduk di parkiran mobil. Jadi seharian penuh dihabiskan Gunawan ngobrol bersama sopir-sopir, dan dia sempat ngopi di sana. Dia juga sempat istirahat tidur dalam mobil. Sampai sekitar jam 6 maghrib, ada satu orang yang datang mendatangi Gunawan. Beliau ini adalah salah satu keluarga yang mencarter mobilnya Gunawan. Beliau bilang, "Mas, mohon maaf ya, ini kayaknya agak malam. Anak-anak ini masih pengen ada di sini, nggak apa-apa ya?" "Oh ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, kami tunggu." Nah, yang ada di pikiran Gunawan waktu itu, mereka ini kan sudah charter mobil seharian. Jadi bayarannya sudah ditentukan, mereka mau minta sampai jam berapapun ya, otomatis Gunawan harus mengiyakan. Setelah ditunggu sekitar jam 9 malam, ternyata keluarga-keluarga ini belum juga balik. Akhirnya nggak lama kemudian datang satu orang lagi yang tadinya sudah menemui Gunawan. Beliau datang lagi, langsung mengutarakan sesuatu. Jadi beliau ini langsung minta maaf. "Mas, ini minta maaf ya Mas. Minta maaf banget. Ini jadi gini, ini anak-anak ini minta nginep di sini. Jadi minta 1 malam dulu, besok baru pulang. Jadi lebih baik Masnya pulang aja dulu. Ini nanti kesepakatannya uang jasanya kami bayarkan sepenuhnya. Jadi Masnya pulang, besok sudah nggak usah nyebut kami. Kami cari transportasi yang lain aja. Yang penting hak-hak Masnya ini sudah kami penuhi. Nggak apa-apa ya Mas, mohon maaf merepotkan, sudah nunggu sampai malam." Nah, waktu itu Gunawan sendiri ya agak sebel, tapi di satu sisi lain ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan uang jasa ini sudah dibayar sepenuhnya. Nah, setelah itu dibayarkan, dan tas-tas yang tadinya sudah ada di dalam mobil diambil semua. Diambil semua oleh keluarga ini, dan mereka kemudian menuju ke sebuah villa. Jadi waktu itu Gunawan ini sempat ngobrol ke sopir lainnya. "Gimana Mas? Pulang lewat mana sampean?" "Ya pulang lewat biasanya Mas. Nggak rawan jam segini." "Ya wis, nggak apa-apa lah Mas." Nah, kayaknya si sopir yang satunya ini sudah sebel banget waktu itu. Jadi sudah kelihatan dari wajahnya. Nah, setelah Gunawan dan juga sopir yang satunya ini menerima uang, akhirnya yang sopir yang satunya ini, dia langsung melajukan mobilnya. Jadi kelihatan banget kalau waktu itu dia kesel. Nah, maksud Gunawan waktu itu, dia pengennya iring-iringan. Karena menuju ke Karanganyar harus melewati Tawangmangu, di mana di situ itu banyak sekali hutan dan gelap. Jadi ada pikiran Gunawan dari awal, maksudnya dia pengen iring-iringan, tapi ternyata sopir yang satunya ini sudah bablas lebih dulu. Dari situlah akhirnya Gunawan sendirian. Ketika melewati hutan-hutan setelah Sarangan, Gunawan itu melewati beberapa pos pendakian Gunung Lawu. Jadi yang pertama Gunawan melewati pos Cemoro Sewu. Nggak lama setelah itu ketika masuk Jawa Tengah, dia masuk ke pos Cemoro Kandang. Nah, sebelum lewat Cemoro Kandang, Gunawan ini melihat ada satu orang cewek. Dia duduk jongkok di pinggir jalan.
Dan waktu itu kayaknya si anak ini, si cewek ini nunggu transportasi atau nunggu apa. Yang jelas dia ini sendirian di pinggir jalan. Nah waktu itu kondisi di sekitar jalan ini, apalagi di situ ini cuma hutan. Dan nggak ada lagi warung-warung di sana. Jadi sebelum sampai di pos Cemoro Kandang, Gunawan ngelihat ada si cewek ini. Nah secara nggak langsung Gunawan itu memperlambat laju mobilnya. Dan secara otomatis si cewek ini berdiri dan tangannya itu kayak melambai-lambaikan tangan. Jadi seolah-olah dia memang butuh tumpangan. Gunawan ini yang ada di pikirannya pertama, ini cewek, kasihan. Jadi dia pun minggir. Dia buka lah jendela mobil itu, dia tanya, "Mbak, nunggu siapa mbak?" Lah si cewek ini bilang, "Mas, bisa nganter saya pulang." "Mau kemana sih mbak?" Dia menyebutkan nama kota. Kita nggak akan sebutkan nama kotanya di sini. Yang jelas, kota ini ada di Jawa Timur. "Mas, bisa antar saya ke kota M." "Loh, mbaknya ini sendirian atau sama rombongan?" "Sendirian kok, mas." "Oh iya, ya sebentar mbak." Turunlah si Gunawan, langsung tanya lebih lanjut. Gunawan ini tanya sekali lagi, "Ini mbaknya minta diantar ke kota M itu pulang atau gimana mbak?" "Ya saya mau pulang mas, sendirian." "Oh ya sudahlah, ini sebenarnya saya mau pulang mbak, tapi saya kasihan sama mbaknya kok sendirian." "Iya saya sudah ditinggal sama teman-teman." "Ya sudahlah, ayolah." Nah yang awalnya Gunawan ini pulang menuju ke Karanganyar, ketika si cewek ini minta diantar ke kota M, otomatis Gunawan harus putar balik. Jadi dari situ setelah si cewek ini masuk, dia putar balik. Nah, dalam perjalanan itu, belum sampai 5 menit, Gunawan ini juga mikir, ini cewek ini pendaki atau gimana? Kalau memang pendaki, kok nggak bawa tas besar? Terus kalau memang bukan pendaki, kenapa ada di area sekitar sini? Nah, Gunawan sempat mikir itu, tapi dia ini nggak berani untuk tanya. Akhirnya setelah 20 menit perjalanan, barulah Gunawan ini memberanikan diri untuk tanya, mbaknya ini dari mana? Kok malam-malam?" Si cewek ini cuma diem, gak lama kemudian dia jawab, "Dari naik gunung mas." "Loh kok sendirian mbak? Terus barang-barangnya di mana?" Sudah dibawa kok." Dia cuma ngomong seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan itu mereka gak banyak bicara. Dan singkat cerita, ketika sampai di kota M, Gunawan ini ada di sebuah desa dan dia berhenti persis di depan sebuah rumah yang waktu itu rumahnya ini, di depan rumahnya persis itu masih ada orang-orang nongkrong. Jadi masih rame lah. Dia sendiri juga heran. Ini padahal sudah hampir jam 12 tapi kok di rumahnya ini masih rame. Akhirnya si cewek ini pun turun. Setelah si cewek ini turun, "Mas, maaf ya mas, aku ini jujur aku nggak bawa uang. Makanya aku nggak ngomong dari awal. Masnya nunggu sini dulu ya sebentar ya." Jadi dilihat oleh Gunawan, si cewek ini masuk ke rumah itu, ditunggulah oleh Gunawan. 10 menit awal, dia masih belum curiga. Mungkin dia masih repot lah nyari sesuatu. Ternyata sampai 15 menit dan hampir 20 menit kemudian, si cewek ini nggak juga keluar. Akhirnya Gunawan pun turun dari mobil, dia masuk ke rumahnya. Dan di sana banyak orang-orang yang duduk-duduk. Gunawan mengucapkan salam. "Assalamualaikum pak, nun sewu pak." "Oh iya mas, cari siapa mas?" "Ini pak, mbak-mbak yang rumahnya di sini tadi yang baru saya antar." Nah si orang-orang yang ada di sana itu bingung. Dia ngelihat, duduk dulu aja mas, duduk dulu mas. Saya panggilkan tuan rumahnya." Jadi dipanggilkanlah tuan rumah. Dan gak lama kemudian keluarlah ibu-ibu yang kelihatan sekali kalau ibu-ibu ini bangun tidur. Si ibu-ibu ini keluar, nggak tahu ini apakah ibu dari si cewek tersebut ataukah budenya atau siapa. Waktu itu Gunawan nggak tanya lebih lanjut. Ketika si ibu-ibu ini keluar, si ibu-ibu ini tanya, "Nyari siapa mas?" "Itu loh bu, nyari mbak-mbak. Tadi saya nganter dari daerah Cemoro Kandang sana, Gunung Lawu sana loh bu. Terus saya antar ke sini katanya mau ngambil uang, kok nggak keluar-keluar." "Oh iya, iya bu. Oh ya sebentar saya panggilkan bapaknya ya." Nah si ibu ini masuk lagi ke dalam. Beliau bilang mau manggil bapaknya. Keluarlah satu orang bapak-bapak. Beliau keluar tanya lagi, "Ada apa ya mas?" "Pak mau minta uang saya."
mbak-mbak yang rumahnya sini tadi baru saya antar. Akhirnya bapak ini saling melihat satu sama lain dengan orang-orang yang lagi duduk-duduk di sana. Nah, nggak lama setelah itu Gunawan dipersilahkan masuk. Masnya masuk dulu aja mas, sini minum dulu, santai dulu di dalam. Di dalam itu nggak ada perabotan apapun. Jadi kursi, meja, dan lain sebagainya ini dikeluarkan di luar rumah. Jadi di ruang tamu itu hanya terhampar tikar dan ada beberapa suguhan-suguhan makanan-makanan ringan. Nah, setelah Gunawan ini duduk, tanyalah lagi si bapak-bapak dan ibu-ibu ini dan juga orang-orang yang tadinya duduk-duduk di depan. Mereka semua akhirnya masuk. Si bapak-bapak ini tanya lagi ke Gunawan, Mas, maaf ya nanti uangnya berapa saya ganti, tapi saya minta tolong masnya cerita dulu. Masnya ini nganter mbak yang dimaksud itu dari mana? Ya, Gunawan cerita, tadinya dia habis nganter tamu dari Sarangan dan dia pulang menuju Karanganyar. Ketika mau sampai di daerah Cemoro Kandang di Gunung Lawu itu, dia ketemu cewek ini dan minta diantar di rumahnya. Dan ketika sampai di sana, si anak ini katanya nggak punya uang pak, makanya masuk ke rumah ini. Gunawan cerita apa adanya. Jadi dari situ, orang-orang yang ada di sana termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu ini saling pandang dan mereka itu kayak bingung. Gini ya mas ya, langsunglah dijelaskan oleh bapak-bapak ini dengan nada yang sangat datar sekali. Gini mas, itu yang mungkin yang sampean maksud itu anak kami. Jadi anak kami itu sudah meninggal mas. Ini 40 harinya. Lah ini di sini nih habis acara tahlilan. Lah Gunawan itu dalam hatinya itu agak jengkel. Ini orang kalau memang nggak punya uang ya ngomong aja. Nggak usah perlu pakai acara-acara bikin skenario seperti ini. Jadi Gunawan masih nggak habis pikir, maksudnya gimana ya Pak? Terus saya ini nganter orang mati gitu maksudnya. Mas gini loh mas, mungkin sampean ini nggak percaya. Saya cerita dulu ya. Jadi anak saya ini beberapa waktu yang lalu naik gunung. Diceritakan oleh si bapak-bapak ini bahwa ternyata dia punya anak perempuan. Si anak perempuan ini kita sebut namanya Wati. Dia pamit naik gunung bersama teman-temannya dan ketika naik ke Gunung Lawu, si Wati ini meninggal di sana. Dan akhirnya jenazah dari si Wati ini dievakuasi dan langsung dibawa pulang ke rumahnya. Nah, beberapa saat, sekitar seminggu setelah meninggalnya Wati ini, ada sebuah kejadian yang membuat orang tuanya itu bingung. Hari itu, setelah mereka menggelar tahlilan 7 harinya si Wati ini, datanglah satu orang teman Wati perempuan, namanya Sari. Dia datang dan langsung bingung. Loh, ada acara apa bu? Wati mana bu? Lah si bapak dan ibunya ini juga bingung. Loh, Sari ini nggak tahu kabarnya Wati sudah meninggal. Lah Sari nggak percaya. Karena Sari sendiri ini cerita. Sore itu, Wati datang ke rumahnya. Dia datang dan ngomong ke Sari. Sar, kamu kok nggak pernah ke rumahku sih Sar? Sudah lama loh kamu nggak ke rumahku. Jadi memang mereka ini sudah berteman akrab tapi sudah lama sekali nggak ketemu. Dan memang Sari mengakui bahwa Sari sudah lama sekali nggak main ke rumahnya Wati. Dari situlah ketika Wati ini datang, Sari juga kaget. Oh, Wat kamu di sini, ayo duduk dulu. Nah Sari ini masuk, dia bikinkan teh untuk si Wati. Begitu Sari keluar, ternyata Wati sudah nggak ada di rumah. Dari situlah langsung dengan segera Sari menuju ke rumahnya Wati. Dan betapa kagetnya Sari ketika sampai di rumah Wati, dia mendapat kabar dari orang tuanya bahwa Wati sudah meninggal. Nah, Sari sendiri meyakinkan ke kedua orang tuanya bahwa tadi ini Bu Wati datang ke rumah saya. Makanya saya langsung ke sini. Nah, cerita inilah yang diceritakan ke Gunawan. Bahwa ada kejadian semacam itu yang persis sama dialami oleh Gunawan sendiri. Dan bapak dan ibunya Wati ini mengaku bahwa hari itu adalah 40 hari meninggalnya Wati. Gunawan masih tetap belum percaya. Jadi setelah dijelaskan berulang kali sampai tetangga-tetangga yang ada di sana juga menjelaskan hal yang sama. Iya mas, memang benar seperti itu kok mas, kami ini nggak bohong. Gak lama setelah itu bapak-bapak ini masuk dan ngambil uang. Ini mas saya ganti uangnya. Kalau memang sampean ini mengaku mengantar anak saya ya sudah, terima kasih. Yang jelas saya minta maaf, saya mohon maaf.
Nah, orang-orang yang ada di sana percaya bahwa Gunawan ini sudah mengantarkan Wati. Karena nggak mungkin Gunawan sampai tahu rumahnya Wati. Dia sama sekali nggak kenal Wati itu siapa. Nah, setelah kejadian itu Gunawan pun pamit. Dia pamit dan mengabaikan hal itu. Dia nggak mau terlalu takut dengan hal-hal semacam itu. Pulanglah dia. Jadi sekitar jam 1 dini hari, Gunawan langsung pulang menuju Karanganyar. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba seisi mobil Gunawan ini tercium aroma minyak serimpi. Minyak yang biasa dipakai orang mati. Baunya benar-benar menyengat. Dari situ Gunawan ini langsung merinding. Dibukalah semua kaca jendela ini dibuka supaya aroma ini keluar. Ternyata dalam perjalanan itu, meskipun kaca jendela ini dibuka dan angin berhembus masuk, aroma minyak serimpi ini masih tercium. Dan aromanya itu benar-benar menyengat. Dari situ akhirnya Gunawan pun menepi. Dia langsung keluar dari mobil. Dilihat dari jauh mobilnya itu. Dilihat dari jauh dan dalam hati Gunawan ini sempat batin. Mbak, sampean mbok jangan ganggu saya ini kerja. Jadi dia ada di belakang mobilnya. Dan dia ngelihat mobilnya itu dari kejauhan. Dan Gunawan mengucapkan itu dalam hatinya. Setelah itu dia naik mobil lagi. Ternyata aroma minyak serimpi ini masih tercium. Jadi dari rumah Wati menuju ke Karanganyar, terus tercium aroma minyak serimpi ini. Begitu sampai di rumah, dia pun langsung cerita ke istrinya. Gunawan ini langsung bangunkan istrinya. Diceritakanlah dari awal, dan istrinya pun percaya. Waktu itu istrinya Gunawan bilang, ya sudahlah mas, yang penting kamu selamat. Hal-hal semacam itu memang ada. Dan kamu harus meyakini itu benar-benar nyata. Jadi kamu tidak boleh nggak percaya tentang hal itu. Yang penting kan orang tuanya sudah ganti uangmu. Ya sudahlah dek. Setelah itu Gunawan pun langsung beranjak tidur. Setelah itu dia melupakan kejadian ini. Nah, beberapa hari kemudian datanglah mertuanya Gunawan ke sana. Beliau ini datang, bapak dan ibu mertuanya Gunawan main-main ke rumah Gunawan. Dan setelah ngobrol-ngobrol sore harinya, karena beliau ini asalnya dari Jakarta, Gunawan akhirnya ngajak mertuanya ini jalan-jalan ke daerah Tawangmangu. Nah, sore itu berangkatlah mereka. Ternyata ketika ada di dalam mobil, belum sampai 10 menit perjalanan, bapak dan ibu mertua ini langsung ngomong, "Le, ini kok mobilmu bau minyak wangi yang aneh ya?" Terus si ibu mertua ini nyeletuk, "Iya pak, kayak minyak wanginya orang mati itu loh." Di situ Gunawan ini langsung kaget. Dia tiba-tiba merinding dan istrinya itu noleh ke arah Gunawan. "Masa sih pak, bu? Iya ini loh, masa kalian nggak bau?" Waktu itu memang Gunawan sendiri nggak mencium aroma minyak itu. Sedangkan istrinya Gunawan sendiri juga nggak mencium aroma itu. Jadi hal itu pun diabaikan. Ketika sampai di tujuan yang ada di Tawangmangu, mereka makan di sebuah rumah makan. Setelah makan-makan, nggak seberapa lama, mereka balik lagi ke mobil. Begitu ada di mobil, mereka mencium lagi aroma minyak serimpi ini. Aroma minyaknya orang mati ini. Dari situ karena mereka habis makan, jadi bapak dan ibu mertuanya Gunawan itu merasa mual. "Leh, kok bapak sama ibu mual yo? Coba kamu minggir dulu, ini aromanya menyengat banget loh." Padahal kaca mobil ini sudah dibuka oleh mereka. Dan mereka itu masih mencium aroma serimpi yang benar-benar menyengat. Akhirnya mobil ini pun menepi. Bapak dan ibu mertuanya itu duduk-duduk di pinggir jalan. Dan di situ terlihat ibu mertua Gunawan ini sudah mulai muntah karena merasakan mual. Nah, setelah mengalami kejadian itu, Gunawan sendiri juga bingung. Dia bilang ke istrinya, "Terus ini gimana, Dek?" "Ya sudahlah, Mas. Cobalah bacain Al-Fatihah atau kirim doa atau apalah untuk si almarhumah itu." Akhirnya Gunawan ingat, iya ya, dari awal ketemu dia nganter ke rumah Wati itu, dia sama sekali belum pernah kirim doa. Ya sudahlah, coba-coba aja, siapa tahu nggak ada gangguan lagi. Akhirnya waktu itu Gunawan berdoa sama istrinya. Dia kirim Al-Fatihah untuk almarhumah si Wati ini. Setelah baca doa, dia nggak cerita apapun ke bapak dan ibu mertuanya. Setelah itu dia bilang ke bapak dan ibu mertua, "Ayo pak, bu, naik mobil lagi bu." Sudah nggak bau. Sudah kayaknya bu. Setelah mereka masuk mobil, ternyata sudah nggak ada lagi aroma-aroma ini. Berjalanlah mereka sampai menuju ke rumahnya Gunawan. Begitu sampai di sana, mertuanya pun turun dari mobil. Dan beliau nginep di rumahnya Gunawan. Nah, malam itu, tiba-tiba
ibu mertuanya Gunawan ini keluar dari kamar. Beliau keluar dari kamar dan langsung bangunkan Gunawan dan istrinya. "Mbak, bangun mbak, mas, bangun mas." Gunawan ini dibangunkan. "Ada apa bu, kok bangun tengah malam?" "Itu kok ada orang di sana." "Siapa?" Ibu mertuanya ini cerita bahwa malam itu pas mereka tidur, karena kamar mereka ini ada di depan, di situ ada jendela yang langsung menghadap ke halaman luar. Dan kebetulan waktu mereka tidur itu, ibunya ini sekelebatan ngelihat dari celah-celah tirai, itu beliau ngelihat ada sekelebatan bayangan yang lewat. Nah, karena ibunya ini bukan orang yang penakut, beliau pun bangun. Dibukalah tirai ini, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan sekelebatan lagi, ketika ibunya ini noleh, beliau langsung ngelihat ke mobilnya Gunawan. Ternyata di dalam mobil itu ada cewek. Di dalam mobil Gunawan itu ada perempuan duduk di jok belakang. Dari situ si ibu mertuanya ini keluar dari rumah. Beliau keluar, dilihat dengan pasti, dilihat dengan seksama. Di dalam mobil itu dipastikan lagi. Sampai ibu mertuanya ini ngintip di dalam mobil, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya ibu mertua Gunawan ini membangunkan Gunawan dan istrinya. Dari situlah ibu mertuanya ini cerita bahwa baru saja beliau melihat ada sosok perempuan yang dia ini kelihatan mondar-mandir, dan terakhir dilihat oleh ibu mertuanya Gunawan ada di dalam mobil. Nah, ibu mertuanya ini masih duduk-duduk di ruang tamu. "Sudah Le, kamu cerita, sebenarnya ada apa?" "Nggak ada apa-apa kok bu." Gunawan ini berusaha menyembunyikan hal itu supaya ibu mertuanya ini nggak tahu. Nah, waktu itu bapak mertuanya ini sudah tidur. Beliau masih ada di dalam kamar. Nah, ibu mertua Gunawan ini, beliau itu memang orangnya bukan orang yang penakut. Selain itu juga beliau memang bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Saat itulah ibu mertua Gunawan ini ngomong lagi ke Gunawan dan juga istrinya. "Sudah kalian ngaku, ada apa sebenarnya? Itu si perempuan itu siapa?" "Bukan siapa-siapa kok bu, ya kami sendiri nggak tahu." "Sudahlah, kamu jujur. Itu loh anaknya ada di depan pintu." Jadi yang ada di penglihatan ibu mertuanya Gunawan ini, sosok perempuan ini ada di depan pintu persis, dia berdiri. Disitulah ibu mertuanya ini ngomong sekali lagi, "Ini loh anaknya." Dia berdiri di situ. Gunawan ini langsung noleh, istrinya pun noleh ke arah pintu. Karena Gunawan dan istrinya ini nggak bisa ngelihat apa-apa, jadi mereka nggak ngelihat apapun. Tapi ibu mertuanya ini terus bilang, "Itu loh anaknya nunggu di luar." Akhirnya mau nggak mau Gunawan cerita kejadian yang dia alami waktu itu. Dia sudah mengantarkan sosok korban yang sudah meninggal di Gunung Lawu. Dan perempuan ini namanya Wati. Setelah Gunawan menceritakan hal itu, ternyata ibu mertuanya ini bilang, bukan itu. Perempuan ini yang ada di sini ini bukan itu." "Lah terus siapa bu?" "Ya nggak tahu, ini dia ngikut kamu dari awal." Lah Gunawan ini juga semakin bingung. "Duh, saya makin nggak tahu bu, memang ada kejadian yang menurut kami itu nggak masuk akal. Saya itu sempat nganter korban yang sudah meninggal. Ketika saya antar di rumahnya ternyata sudah 40 harinya. Iya, maksud ibu bukan itu. Perempuan yang berdiri di sini sekarang ini, bukan yang kamu ceritakan itu. Ini lain lagi. Ini dia ngikut juga dari awal." Nah, Gunawan semakin merinding waktu itu. Akhirnya dia bilang, "Ya nggak tahu bu." "Ya sudah, kalau kamu nggak tahu, biar ibu usir aja." Nggak lama setelah itu, ibu mertuanya ini berdiri dari tempat duduknya. Dia langsung keluar dari rumah. Pintu rumah ini ditutup. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya Gunawan. Sekitar 10 menit kemudian, ibu mertuanya ini masuk lagi. "Wes Le, ayo tidur." Tapi beliau itu nggak ngomong apapun. Beliau langsung masuk kamar. Akhirnya Gunawan dan istrinya masuk juga ke kamar. Mereka pun tidur. Pagi harinya, bapak dan ibu mertuanya Gunawan ini sudah nggak ada di rumah. Mungkin waktu itu mereka berdua ini jalan-jalan pagi. Sekitar jam setengah 8 pagi, datanglah bapak dan ibu mertuanya. Si ibu mertua langsung duduk di ruang tamu. Dan beliau minum teh hangat yang sudah dibuatkan oleh istri Gunawan. Setelah minum teh hangat, si ibunya ini cerita, "Wes kamu beruntung Le, Wan, kamu beruntung." "Kenapa ya bu?" "Itu perempuan yang datang kemarin itu, dia itu ngikut kamu dari awal." "Dari awal gimana ya bu?" "Dia ngikut dari Gunung Lawu sana loh. Sudah tak suruh pergi.
Udah, kamu nggak usah khawatir. Oh gitu ya Bu. Gunawan sendiri juga bingung. Dia nggak tahu menahu tentang hal-hal semacam itu. Nah, setelah ibu mertuanya ngomong seperti itu, dia ngomong lagi, kamu itu yo, Wan, kamu kan sering bepergian luar kota, nganter orang kemana-kemana, dan sering melewati tempat-tempat yang mungkin nggak terjamah oleh manusia. Mungkin bisa melewati hutan. Kamu itu mbok jangan lupa baca doa. Iya toh, kamu sering nggak baca doa toh? Gunawan sendiri mengakui, iya Bu, memang saya itu sering mengabaikan hal-hal semacam itu. Ya sudah, wis mulai sekarang, kamu baca doa leh. Kalau mau keluar bawa mobil, kamu baca doa. Ya supaya kamu terus dalam lindungannya Tuhan. Nggih Bu, ya Bu, terima kasih Bu. Setelah itu beberapa hari kemudian bapak dan ibu mertuanya ini pun pulang. Dari situlah Gunawan mendapat pelajaran penting. Bahwa ternyata seharusnya ketika dia mau bepergian, dia harus baca doa lebih dulu. Dan kejadian yang dialami Gunawan pada saat dia mengantar orang yang sudah meninggal, itu benar-benar nggak bisa dilupakan, bahkan sampai hari ini. Dan dari sinilah cerita Gunawan ini dibagikan kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gunawan yang telah membagikan ceritanya kepada Kembara Sunyi. Dan kita semua berharap semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Semoga kisah ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.